kasih Pak Jerry dan Bu Linda untuk kesempatan dan kepercayaan ini. Pagi ini saya akan melanjutkan tema bulanan kita selama 1 bulan ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak hal dari pembicara-pembicara sebelumnya. Tapi pagi ini izinkan saya untuk berbagi apa yang saya dapat, saya belajar, dan saya mau bagi buat Bapak Ibu, adik-adik yang ada di pagi hari ini. Pagi ini saya akan berbicara tentang dipimpin Roh Kudus, masih dengan tema yang sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pagi ini pastinya juga sebelum ke sini Bapak Ibu ada makan sesuatu supaya ada kekuatan untuk bernyanyi, untuk melakukan aktivitas kita butuh makanan. Makanan seperti apa yang akan kita makan itu pilihan kita. Tentunya kita tahu bahwa ada makanan yang sehat, ada juga makanan yang tidak sehat. Dua-duanya punya persamaan, sama-sama mengenyangkan. Tapi yang satu menyehatkan, yang satunya kurang menyehatkan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, ya. Mengetahui makanan sehat saja itu mengetahui makanan sehat saja jauh berbeda dari kita mengkonsumsi makanan sehat tersebut. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus itu penting Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi menyadari keberadaan Roh Kudus saja tidak cukup. Harusnya hidup kita, hati kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih kehidupan kita. Itu yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 25 kita lihat bersama Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jikalau hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan lainnya, terjemahan lainnya bilang Roh Allah, salah satunya bilang Roh Allah sudah memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita hidup. Ia juga harus menguasai hidup kita. Berarti bukan hanya sekedar tahu, tapi juga memberi diri kita, memberi ruang, memberi kesempatan untuk Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Jadi ayat ini mengajak kita untuk hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Memberi hati, memberi pikiran, memberi hidup kita ini untuk dikuasai, diambil alih, dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita semua dari apa yang saya belajar tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus itu seperti sebuah perjalanan. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil, yang harus kita buat. Di sini, untuk bisa membuat keputusan yang tepat, untuk bisa memilih yang tepat, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengertian kita saja, kemampuan kita saja. Tapi bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus menolong kita melalui hati nurani kita, melalui hikmat Tuhan
yang Tuhan kasih buat kita. Dalam hidup ini logika dan hikmat Tuhan berjalan bersamaan. Ya. Tapi hikmat Tuhan itu kita perlu di atas segalanya untuk menolong kita, membantu kita untuk mengerti banyak hal supaya dalam membuat keputusan kita tidak salah. Kita tidak asal memutuskan, tapi kita mempertimbangkan dengan pengertian, dengan kemampuan dari Tuhan, sehingga keputusan itu tepat buat kita. Kepekaan kita akan adanya Roh Kudus itu sebagai sebuah alarm yang akan mengingatkan kita ketika kita lemah atau ketika kita mulai belok dari jalan yang seharusnya kita lewati. Roh Kudus itu menolong kita, memberi tanda di dalam diri kita bahwa ada yang harus kita perbaiki, ada yang harus kita kembali ke jalannya Tuhan. Tapi kita butuh Tuhan, ya. Jadi bukan cuma sekedar peka dan tahu bahwa ketika saya percaya, lalu saya diberikan Roh Kudus, cukup sampai di situ. Tapi melibatkan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Ada satu contoh yang saya dapat ketika merenungkan firman Tuhan ini dari pemimpin saya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4-10. Nanti Bapak Ibu bisa membaca juga di rumah. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-10 di situ berbicara tentang Paulus dan rekan-rekannya tidak diizinkan Roh Kudus untuk melayani, memberitakan Injil di Asia. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita cuma berjalan pakai pengertian kita, keputusan bisa kita buat salah. Tapi kalau kita belajar mengikuti tuntunan Roh Kudus, pada akhirnya kita akan mengerti bahwa Tuhan bawa saya ke sini tujuannya untuk apa. Ada buah, ada hasil yang manis yang bisa kita ngerti walaupun dalam proses perjalanan itu sedikit berat, pahit, mungkin menyakitkan buat kita. Tapi Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat kita itu akan menolong kita, Bapak Ibu. Rasul Paulus dan rekan-rekannya mengerti bahwa ketika mereka tidak diizinkan untuk pelayanan di Asia, ternyata Tuhan bawa mereka untuk melayani di Makedonia. Ya, kalau saya berpikir dengan pikiran saya hari itu Rasul Paulus akan kita memang pergi untuk melayani, pergi saja, kan saya melayani gitu. Dia jalan dengan pengertiannya dia atau mengatasnamakan pelayanan tanpa mendengar arahan, bimbingan dari Roh Kudus, mungkin tidak akan sampai di Makedonia. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan renungkan kembali sepanjang kehidupan kita ke depan ini kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita. Ketika kita menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam kita, kepekaan kita bertumbuh. Namun yang lebih penting di sini adalah hati, pikiran kita terbuka untuk mengikuti Roh Kudus. Itu poin pertama yang saya mau bagikan. Yang kedua, meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus tidak otomatis terjadi begitu saja, Bapak Ibu. Ada proses. Ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama, tugas kita yaitu melakukan firman Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau pribadi kita adalah rumah, berarti Roh Kudus akan tinggal di dalam rumah kita ini. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam rumah kita, nggak bisa tinggal dengan keadaan atau kehidupan kita yang masih lama. Tapi harus dalam keadaan yang baru.
Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu sama-sama kita lihat di Yehezkel 36 ayat 26 sampai 27. Di situ saya ambil dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Rohku akan kucurahkan ke dalam hatimu dan kamu akan kujaga supaya menurut hukum-hukumku serta mentaati segala perintahku. Bapak Ibu, kita diberikan hati dan pikiran yang baru supaya kita bisa menerima tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan pikiran yang lama, dengan hati yang lama, dengan kedagingan kita, lalu Roh Kudus akan memimpin kita. Tidak bisa. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, bukan keinginan daging yang kita puaskan. Tapi yang tadi Tuhan bilang di dalam Yehezkel 36 ayat 27 itu bilang, Aku akan memberikan hati dan pikiran yang baru, menggantikan hatimu yang keras seperti batu itu supaya kita memiliki ketaatan. Supaya kita hidup menuruti hukum, perintah, menuruti firman Tuhan. Jadi ketika kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada buah roh yang dihasilkan, ada kedewasaan, seperti yang saya alami sendiri. Kalau saya tidak memberi diri untuk saya tertanam di tempat ini, saya akan tetap jadi anak-anak. Umur saya akan bertambah dewasa, tapi pikiran saya, tingkah laku saya akan tetap seperti anak-anak. Kita bisa ada sampai saat ini, Bapak Ibu, kalau kita memberi diri kita untuk belajar, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada buah yang kita hasilkan, ada ketaatan, ada kasih, ada sukacita, ada penguasaan diri. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu bisa lihat buah roh yang kita harus hasilkan di kehidupan kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk bisa menghasilkan buah dari setiap kehidupan kita. Keinginan roh selalu bertentangan dengan kedagingan, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita hidup menurut dan mentaati setiap firman Tuhan itu. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus bukanlah pribadi yang otoriter, yang semaunya dia untuk atur hidup kita. Oh, saya mau kamu begini, jadi kau harus ikut saya. Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Ia berasal dari Bapa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya dan mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita menerima pimpinan juga dari Roh Kudus. Jadi, pada saat kita diciptakan, kita diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih. Saya mau dipimpin atau saya mau pimpin diri saya sendiri. Pilihan itu diberikan buat kita. Setiap firman Tuhan yang datang buat kita mau lakukan atau tidak, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Jika kita hanya tahu tentang Roh Kudus itu, kita hanya tahu tentang keberadaan Roh Kudus, tanpa memberi diri kita untuk dipimpin, tanpa memberi diri kita untuk dikuasai, Roh Kudus ambil alih, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Roh Kudus itu
menghargai. Roh Kudus itu menghormati, tidak melawan kehendak Bapa yang telah memberikan kita kehendak bebas itu. Makanya saya bilang Roh Kudus bukan pribadi yang otoriter. Dia tidak paksa kita. Kesadaran kita. Mau nggak dipimpin? Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Ia berasal dari Bapa. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya belajar seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita dikoreksi, pada saat kita ditegur, kalau Roh Kudus tidak pimpin kita, kita baper. Kita mulai cari sana sini alasan untuk siapa yang salah, saya benar kok. Kita mulai membenarkan diri kita. Tapi ketika kita dikoreksi, kita ditegur, kita mengerti bahwa teguran ini memerdekakan kita untuk keluar dari situasi atau dari kebiasaan kita yang salah. Di situ butuh kedewasaan. Di situ kedewasaan kita bertumbuh. Ketika kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bertumbuh untuk pada saat ditegur sedikit kita nggak langsung baper, kita nggak marah. Kita dapat menerima dan mengerti bahwa teguran itu dapat memerdekakan kita dari kebiasaan buruk yang mungkin saat ini atau akan kita lakukan. Jadi itu jadi sebuah alarm, sebagai sebuah pengingat buat kita. Kemudian ketika keadaan di sekitar kita sulit, orang-orang mungkin di samping kita tidak bisa menolong kita, tapi Bapak Ibu punya harapan, punya semangat, punya kekuatan untuk bisa bertahan, untuk bisa melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Saya percaya itu datangnya dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Dalam situasi terberat apapun, Roh Kudus itu ada dengan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13 juga bilang, slide berikutnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini Bapak Ibu ada jaminan ketika kita berjalan dengan Roh Kudus. Keadaan tersulit apapun, ada jalan keluar. Jalan keluar bukan berarti masalah selesai, tapi ada kekuatan, ada kemampuan, ada pengertian yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa melewati setiap proses di hidup kita. Saya catat di sini Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja tanpa batas di dalam dan melalui kita. Pimpinan Roh Kudus selaras dengan firman Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus pimpin kita, tidak salah. Pasti kita akan berjalan walaupun berat, walaupun sedikit menyakitkan buat daging kita, tapi tujuannya baik. Membuahkan
hasil yang manis dalam kehidupan kita. Di sini saya mau ajak kita semua, maukah kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus? Maukah kita memberi diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan hari ini saja, tapi besok dan seterusnya. Secara konsisten kita memberi diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Kesimpulan dari saya, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, buka hati dan pikiran kita untuk Tuhan berkarya lebih lagi di hidup kita melalui firman dan Roh-Nya. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan memiliki harapan. Kita punya kekuatan, kita punya semangat, dan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke arah kasih karunia Allah, di mana kita tidak berfokus pada diri kita atau kelemahan kita lagi, tapi kita melihat dan mengandalkan besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan saya percaya 2023 yang masih panjang ini akan bisa kita lewati kalau kita memberi diri kita untuk terus Roh Kudus memimpin kita. Saya tutup dengan satu ayat, tidak ada di slide, tapi tolong bantu saya. Mazmur 143 ayat 10. Firman Tuhan ini saya dapat di awal tahun dan saya diberkati. Saya juga mau bagi ini untuk Bapak Ibu sebagai doa dan harapan kita semua dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ini menjadi doa saya sepanjang tahun ini, bagaimana saya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari adalah proses buat saya untuk belajar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Dan itu pun juga menjadi pergumulan Bapak Ibu untuk bagaimana belajar dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Jerry.